Talenta, selamat sore. Selamat sore. Oke, kenalin. Sebelumnya kita udah pernah ketemu kan ya. Izin memperkenalkan diri kembali. Aku Elsa dan ini teman aku Kay. Kita dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Karena sebelumnya kita udah mengedukasi tentang bahaya bermain gadget, jadi sesuai dengan kontrak sebelumnya, hari ini kita akan melakukan intervensi terapi kognitif behavior. Nah, cognitive behavior therapy itu adalah terapi atau upaya yang dilakukan untuk mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan yang lebih baik melalui terapi kognitif atau secara mindset dan terapi behavior atau perilaku. Nah, ini boleh dibaca dulu sambil dibaca leafletnya. Oke. Kalau boleh tahu, oh ya, untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Talenta bersedia? Bersedia. Oke, baik. Oke, langsung aja ya biar mempercepat waktu juga. Kalau boleh tahu, Talenta sekarang masih sering main HP nggak? Atau masih sering ngurung di kamar? Sering sih Kak, karena kebetulan juga malas keluar. Oh, berarti edukasi kita yang kemarin bisa dibilang belum terlaksana ya? Gitu deh. Kalau boleh tahu, kenapa ya Talenta masih sering ngelakuin itu? Karena yang tadi aku bilang Kak, lebih enak aja gitu main HP di kamar, karena kan kayak bisa scrolling sosmed, terus kayak kalau di luar tuh, terutama di ruang tamu ya, malas aja gitu karena mama sama papa tuh sering kayak ya ribet kecil gitu loh, jadi kayak ya udah lebih baik di kamar aja. Terus juga kalau misalnya kayak ngelakuin aktivitas fisik di luar tuh capek. Oh, seperti itu. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang terapi kognitif dan behavior. Nah, di sini aku yang akan jelasin terapi secara kognitif atau mindsetnya, nanti yang behaviornya sama teman aku ya. Oke, jadi terapi kognitif ini kan merubah secara mindset. Kalau boleh tahu, Talenta tahu nggak hal-hal positif yang mungkin bisa dilakuin selain main HP? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi kan Talenta bilang ya tadi main HP karena mamanya sering berantem dan segala macam. Nah, kan kemarin Talenta udah cerita juga kalau misalkan Talenta tuh ada rencana buat kuliah. Karena Talenta gap year ya kan. Nah, mungkin bisa rubah mindset Talenta itu, kalau misalkan bosen tuh nggak selalu dengan main HP, bisa ngobrol sama mama papa, ngobrolin gimana nih rencana ke depan buat kuliah. Karena kan bentar lagi mau UTBK ya. Kalau boleh tahu UTBK-nya tanggal berapa? Tanggal 25. Nah, bentar lagi kan. Jadi komunikasi dengan orang tua itu penting banget. Jadi Talenta tuh harus mulai membiasakan mengubah mindset. Jadi nggak selalu main HP terus kalau misalkan bosan. Karena kan masih ada mama, papa, adik, bisa main sama adik juga kan. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ngerti. Oke, sebelum ke terapi behavior, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Next kita ke terapi behaviornya ya. Jadi sebelumnya aku mau nanya nih, ke Talenta biasanya gimana sih perasaannya kalau lagi main HP terus sampai mengurung diri di kamar itu? Sebenarnya ada perasaan sedikit bosan juga sih Kak, kayak main HP terus gitu kan. Terus ada kayak ngerasa nggak enak juga, tapi ya dalam hati kayak ya mau ngapain lagi gitu, kayak mau ngapain lagi lah pokoknya. Cuma bisa main HP doang. Oke, ya berarti Talenta udah sadar ya apa sih dampaknya kecanduan gadget ini. Oke, jadi behavior terapi ini bisa dimulai dari kognitif yang tadi mindsetnya bisa diubah. Kalau nggak boleh main HP sering-sering gitu, terus lebih banyak ngobrol, interaksi sama orang-orang di rumah gitu. Jadi kan Talenta tadi udah sempat mention gitu ya, bentar lagi mau UTBK. Jadi saran aku untuk behavior terapinya ini, Talenta bisa ngurang-ngurangin nih, mulai ngurangin scrolling sosmed gitu, dan lebih baik diganti ke latihan-latihan tryout gitu di untuk UTBK-nya gitu. Selain itu mungkin emang
pas awal-awal tuh agak susah ya mengubah kebiasaan itu, tapi coba diubah pelan-pelan gitu biar nggak terlalu pusing banget, terlalu mumet. Bisa diselingi dengan main puzzle juga kan, bareng adanya Talenta supaya lebih banyak interaksi gitu. Terus gue harusnya nanya apa lagi ya? Tanya aja, ada yang mau ditanyain nggak tahu. Oke, Talenta, dari yang aku sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu mungkin sudah selesai untuk terapi kita pada hari ini. Terus, Oke, izin nambahin dikit ya, kan tadi kita udah ngobrol banyak nih, jadi buat ketindakan yang positif tuh harus diawali dari mindset yang positif juga ya. Oke, karena kita udah ngobrol banyak, aku mau nanya sama Talenta, kira-kira dari obrolan kita itu Talenta nangkep nggak? Bisa ceritain lagi nggak apa yang Talenta dapat selama kita ngobrol tadi? Yang aku tangkap mengenai kognitif dan behavior ya. Ya. Jadi kalau kognitif itu lebih ke mindsetnya, kalau behavior itu lebih ke perilakunya. Jadi sebelum mengubah kebiasaan, mengubah perilaku untuk lebih baik lagi, diawali dengan mindset dulu. Talenta bisa sebutin nggak contoh dari terapi kognitif sama behavior dari obrolan tadi? Kalau yang kognitif tadi mungkin kakak tadi ngasih solusi kayak bisa gitu ngobrol sama orang tuanya mengenai persiapan buat kuliah nanti gimana. Itu kalau yang behaviornya? Kalau yang behaviornya, karena kebetulan setelah lagi aku mau TWK, diselingi dengan ya mindset scrolling sosmed tuh dikurangin gitu kan, terus diselingi dengan tryout online, latihan soal. Oke. Jadi udah nangkep ya apa yang kita udah jelasin. Alhamdulillah. Oke, baik. Karena Talenta juga udah nangkep dengan baik banget nih. Masih ada yang mau ditanyain nggak kira-kira sebelum kita tutup? Cukup Pak. Oke, Talenta, mungkin untuk rencana tindak lanjutnya kita akan ngecek ya, nanya ke mamanya Talenta apakah cognitive behavior ini benar-benar dilakukan sama Talenta apa enggak. Terus untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti didiskusikan aja ya lewat WhatsApp dan untuk tempat dan waktunya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.